Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali berjumpa di Dialognya Bergemilang. Dan dialog ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang gemilang terbilang tentunya bagi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya, Oki Andri Haryadi, kembali menjumpai Anda bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau yang tentunya nanti kita akan membahas tema yang sangat menarik di Dialognya Bergemilang kali ini. Nah, ini ada keterkaitannya dengan proses daripada pemilihan umum serentak tahun 2024 yang mana tinggal menghitung hari saja pemirsa, dan nanti kita akan memilih calon-calon wakil rakyat yang nantinya juga akan memimpin Indonesia untuk kedepannya. Nah, untuk itu kita akan membahas tema yang sangat menarik, ini terkait dengan peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu serentak 2024 di Kota Tanjung Pinang. Langsung saja kita menyapa narasumber yang telah hadir, dan beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bapak M. Yusuf Haji Mahidin, MED. Halo, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Salam Luar sehat biasa. untuk kita semua. Salam Pak sehat. Yusuf, ini mungkin pertama apa yang mau disampaikan kepada pemirsa di luar sana yang sedang menyaksikan, karena juga mungkin pemirsa ini ada yang merupakan mereka ini adalah pemilih baru atau juga pemilih pemula, dan juga pada saat ini baru mendapatkan hak pilihnya untuk pemilihan umum serentak 2024. Silakan Pak Yusuf. Baik, kepada seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan ini kita sedang menghadapi masa kampanye dalam pemilu serentak 2024. Kita berharap kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya Kepulauan Riau pada umumnya untuk mari bersama-sama kita menyukseskan pemilu ini, terutama pada milenial dan pemilih pemula untuk bersama-sama kita datangi TPS nantinya pada 14 Februari 2024. Tentunya dengan membawa pilihan-pilihan terbaiknya. Karena kita adalah pemilih pemula, tentunya adalah pemilih-pemilih cerdas yang tidak gaguk sama gadgetnya, jadi gadgetnya, jadi sehingga mereka bisa memilih dan melihat siapa saja kontestan yang akan bertarung di 2024 ini. Iya, betul sekali. Nah ini Pak Yusuf, tentunya dalam proses pemilihan umum serentak ini banyak sekali pihak yang terkait seperti itu, termasuk juga Bawaslu salah satunya ini yang merupakan sebagai media juga untuk pengawasan dalam mengawal pemilu serentak 2024 khususnya di Kota Tanjung Pinang ini. Nah kalau kita melihat Pak, mulai dari kemarin tahun 2023 pada saat ini sudah dijalankan proses daripada alur pemilihan umum serentak 2024. Nah ini sepanjang itu hingga tahun 2024 ini, nah ini apakah sudah ditemukan mungkin dari Bawaslu sendiri atas mungkin kecurigaan atas pemilu 2024 di Kota Tanjung Pinang, atau ada hal-hal yang menjadi fokus dari Bawaslu untuk sehingga ini menjadi concern nih dari Bawaslu sendiri untuk ditindaklanjuti atau seperti apa Pak Yusuf? Baik, jadi kita tahapan pemilu ini sudah hampir 20 bulan ya. Hampir 20 bulan, jadi betul sejak Juni 2022 yang lalu. Jadi di situ adalah mempersiapkan diri di Bawaslu sendiri, kemudian juga di KPU yang di sebelah, kemudian juga kita mempersiapkan Panwascam untuk ad hoc-nya di kecamatan, PKD untuk di kelurahan desa, kemudian sekarang ini kita lagi proses pembentukan PTPS, itu pengawas TPS nantinya untuk persiapan tanggal 14 Februari 2024. Jadi artinya adalah proses panjang itu sudah kita lewati, sudah kita jalani, dan kita memang fokus pada pengawasan, kemudian kita adalah pencegahan, kemudian baru nanti penindakan. Jadi hari ini adalah memang kita lebih fokus pada pengawasan. Sekarang memang tahapan kampanye, jadi kita fokus di tahapan kampanye itu untuk pencegahan-pencegahan. Nah, jadi kita awasi, kita cegah, kita awasi, kita cegah. Jadi sehingga kita berharap tidak ada yang kita tindak. Jadi jika saja kontestan, baik itu peserta pemilu, partai, baik itu DPD maupun presiden, tim presiden dan wakil presiden, mereka komunikatif, mau kita ajak mereka, ayo ini tidak boleh. Nah, misalnya mereka memasang APK seperti spanduk
yang tidak pada tempatnya. Misalnya kita bilang ini bukan zona, ayo tertibkan. Mereka tertibkan dulu, berarti kita tidak payah menitipkan, kita tidak payah menyita barang-barang itu. Kemudian juga mungkin di larangan itu tidak boleh memasang logo KPU atau logo negara semacamnya. Jadi kalau mereka ikut, oke, selesai masalah, berarti mereka beresin sendiri. Nah, jika tidak, maka akan kita tertibkan. Dan juga begitu juga dengan misalnya ada nih kadang-kadang mereka udah siap membawa sembako semacamnya. Kita bilang pemilu itu tidak boleh, jadi kampanye tidak boleh bagi-bagi sembako. Kita ingatkan, jadi mereka oke, kami tidak tahu atau lupa, oke, mereka berhenti. Jadi kalau jika mereka masih melakukan itu akan kita tindak. Baik, nah mungkin untuk pertama kalinya agak kurang paham, apalagi sekarang ini banyak nama-nama baru Pak yang mendaftarkan sebagai peserta pemilu seperti itu. Nah, Bawaslu Kabupaten Kota ini tugasnya merupakan sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana ini dalam melakukan pencegahan dan juga penindakan di wilayah kabupaten dan juga kota terhadap pelanggaran pemilu dan juga sengketa proses pemilu. Nah, dalam hal ini, Pak, selain yang sudah disebutkan oleh Pak Yusuf tadi, mungkin dalam hal kampanye peserta pemilu, kemudian pemasangan atribut pemilu juga, atribut kampanye dan lain sebagainya, apalagi yang diawasi oleh Bawaslu, khususnya Kota Tanjung Pinang ini yang menjadi ranahnya Pak Yusuf dan juga tim ini. Gimana, Pak? Jadi kan awal tadi kadang-kadang ada mereka ini yang mungkin tidak tahu, ada yang pura-pura tidak tahu. Nah, itu dia Bapak. jadi ini kan, bagi kita pengawas, jadi kita anggap saja mereka lupa dan tidak tahu. Jadi kita tetap lakukan pencegahan. Jadi bukan hanya sebatas itu, yang paling terpenting kan yang rawan adalah politik uang. Itu Pak yang kita politik takutkan. Uang, kemudian politik identitas, kemudian ini SARA. Ya kalau dulu kan kita waktu 2019 kan sangat gencar kali, mungkin maaf cakap cebong kampret. Tapi untuk pemilu kali ini belum, untuk itu belum nampak ya, belum nampak. Ya paling hanya slogan-slogan biasa ya yang sifatnya membangun. Belum ada yang sifat-sifatnya saling mengejek ya intinya. Ya. Nah itu. Jadi kemudian juga adalah yang jadi fokus nasional memang adalah politik uang. Politik uang Jadi tadi itu. Ya, ini adalah memang dianggap politik klasik kan, yang dikabarkan kabarnya ada, tapi wujudnya kita tidak bisa lihat. Gitu. Waduh. Ini yang paling tersulit untuk kita mengawasinya. Gitu. Baik. Nah, dalam hal berpolitik sendiri ini, Pak Yusuf, kalau kita melihat di Kota Tanjung Pinang ini kan wilayahnya yang merupakan wilayah besar maritim seperti itu, apalagi Kepulauan Riau skupnya ini kita melihat. Nah, kalau khusus di Kota Tanjung Pinang sendiri, pernah tidak Bawaslu ini dalam proses berjalannya pemilu ini menemukan mungkin tindak kecurigaan seperti itu, apalagi tadi money politik, kemudian politik yang negatif dan juga penyebaran isu sara dan lain sebagainya untuk menjatuhkan lawan dan lain sebagainya. Ini pernah tidak Bapak untuk ditemukan hal seperti itu tanpa menyebutkan nama ini, Pak? Kalau untuk untuk pemilu 2024 ini belum kita jumpai. Belum dijumpai. Jadi kalau pemilu 2019 sudah itu banyak, ada 18 perkara. Kemudian juga ada 2 perkara tentang netralitas ASN. Wah, ini juga ada ASN yang nakal lah waktu itu. yang mereka ASN mereka orang politik terjebak di ASN mungkin. Baik. Jadi mereka masih pengen juga berpolitik, mereka lupa mereka ASN. Waduh. Jadi kita ya jika masih berpolitik ya pilihlah mau berpolitik atau mau tetap di ASN. Gitu. Betul. Nah, ini juga perkara yang luar biasa sebenarnya. Jadi kalau misal kita juga mengimbau langsung lah mungkin kepada ASN ini kan. Bahasa kasarnya apa? Sadar dirilah gitu. Betul. Ya, jadilah abdi masyarakat, abdi negara yang patuh gitu kan. Ini adalah pesta demokrasi, ini untuk ranahnya peserta pemilu, biarkan mereka. Jangan kita yang terikut-ikut dan semacamnya itu yang itu. Dan juga lebih mengesampingkan daripada urusan pribadi lah seperti itu. Apabila ternyata ada anggota keluarga atau sanak saudara yang ikut juga terjun ke dunia politik sebagai peserta pemilu, ini harus tetap untuk berteguh diri untuk tetap netralitas seperti itu, Pak Yusuf ya. Ya karena mereka memang menjadi sorotan tertinggi hari ini ya, netralitas daripada ASN, TNI, Polri ya. Itu yang memang sangat disorot oleh masyarakat hari ini.
Itu makanya kita sering mengingatkan, misal ada saja gerak-gerik yang kurang, itu kita langsung ingatin. Kita ingatin juga, kita ditambah lagi kemarin kan memang diberikan kesempatan oleh negara, jika misal suami atau istrinya yang menjadi peserta pemilu atau kontestan dari caleg semacamnya, dia diberi kesempatan untuk cuti di luar tanggungan selama hampir 2 bulan ya. Tapi sampai hari ini belum ada pula yang mau, karena itu cuti, karena mereka cuti di luar tanggungan. Jadi tidak dapat gaji, tidak dapat tunjangan segala macamnya. Baik. Mikir juga mereka. Betul sekali. Gitu. Mungkin agak berpikir 2 kali nih Bapak untuk bagaimana antara tetap mengabdi kepada negara atau lebih mementingkan urusan pribadi seperti itu. Nah, apakah dua-duanya harus tetap jalan ini dengan netralitas yang ada seperti itu? Nah, Pak Yusuf, kalau melihat nih peran sesuai dengan topik pembicaraan kita kali ini di Dialog Kabar Gemilang dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan, ini peran Bawaslu ini Pak dalam mengawasi pemilu serentak 2024 di Kota Tanjung Pinang. Ini kan juga menjadi sebuah topik yang sangat menarik sekali, apalagi kita melihat ini masyarakat Kota Tanjung Pinang ini kan banyak ragamnya Bapak. Ada yang dari mungkin berbagai macam suku dan juga bangsa yang ada di Kota Tanjung Pinang yang disatukan, dan juga berbagai macam partai politik yang ada di sini dengan luas wilayah yang tidak begitu besar juga, dan apalagi daerah kepulauan. Nah, ini peran Bawaslu hingga saat ini itu seperti apa sih Pak dalam melakukan pengawasan pemilu 2024? Jadi sebenarnya kita dimudahkan dengan geografi ya. Geografi kita sangat kecil ya. Betul. 16 kilo persegi saja. Ya terjauh kita paling benua sebelah, yaitu Pulau Penyengat. Kita yang paling jauh lah kita kan. Jadi itu pun masuk dalam kategori rawan bagi kepolisian karena dia menyeberang. Walaupun itu ya bisa saja yang paling diantisipasi adalah tentang distribusi logistik nanti. Nah, jadi dia akan menyeberang. Jadi kita berharap kalau cuacanya bagus, sudah beberapa kali saya mengikuti pemilu, alhamdulillah itu baik-baik saja. Jadi rawannya karena dia penyeberang laut. Sedangkan yang lain karena memang kita kecil, tetapi kan memang DPT kita kan lumayan gitu kan. Kita mencapai 150.000 kan. Jadi artinya adalah dengan ruang lingkup yang begitu yang kecil ini, kota, ibu kota provinsi, tetapi cukup padat, cukup padat. Dan memang beragam. Kita karena kita berada di pusat ibu kota provinsi, gitu kan, jadi Kota Tanjung Pinang, kita kan berharap ini di sini adalah isinya adalah orang-orang cerdas, orang-orang yang terpelajar, karena di kota, gitu. Memiliki intelektual yang tinggi seperti itu. Karena kita ada 7 kabupaten kota, ya kita lah yang dianggap yang paling melek karena universitas ada sini segala macamnya. Kita berharap memang itu terjadi dengan sesuai dengan harapan kita. Memang betul-betul yang sini ada berpolitik dengan seperti orang-orang cerdas. Memilih dengan sesuai dengan kualitas dan kualitas daripada para caleg ataupun kontestan yang ada gitu. Nah, baik Pak Yusuf, kalau mengatakan tadi terkait dengan daftar pemilih tetap yang disebutkan tadi ada sejumlah 150.000 orang, Pak, seperti itu. Mencapai angkanya 100 hampir mencapai 150.000 orang. Nah, apakah ini nanti dalam menjelang proses pemilihan serentak nanti data tersebut atau angka tersebut ini akan berubah, atau apakah sudah ditetapkan berapa hari sebelum menjelang pemilihan umum serentak, atau seperti apa, Pak? Ya, itu DPT daftar pemilih tetap sudah ditetapkan ya. Beberapa bulan yang lalu itu kita sudah tetap begitu. Cuman nanti paling ada pergeseran pindah memilih. Pindah memilih mungkin ada pegawai ataupun orang-orang pemerintahan swasta yang mungkin pindah di Tanjung Pinang, ataupun hari H itu berada dia prediksikan ada di Tanjung Pinang, mungkin sekarang ini mereka ngurus pindah pilih. Bagi pekerja nanti mereka akan melakukan pindah pilih sejak tanggal 16 hingga tanggal 10 tanggal 7 Februari. Untuk masyarakat umum yang pindah pilih seperti mahasiswa dan segala macamnya, mereka sekarang ini masa waktu pindah pilih hingga tanggal 15 Januari ini. Baik. Nah, kalau Pak Yusuf, kalau kita melihat ini beberapa kasus yang sempat menjadi sebuah isu juga, nah ini bahwasannya ada daftar pemilih yang sebenarnya itu tidak ada di dalam daftar seperti itu, tetapi dimasukkan ke dalam daftar pemilih dan suaranya ini ada seperti itu. Apabila ternyata ditemukan ini mohon maaf ini dengan tanda kutip mungkin daftar pemilih tetapnya meninggal dunia sebelum waktunya pemilihan umum serentak. Nah, kemudian ternyata nama beliau itu tetap ada dimasukkan dalam daftar pemilih
pemilih tetap dan suaranya tetap ada, tetapi tidak ada wujud orangnya. Ini seperti apa Pak Bawaslu sendiri dalam hal tersebut untuk menindaklanjuti mungkin ditemukan kecurigaan-kecurigaan seperti itu atau juga ada isu-isu yang mungkin tersebar. Nah ini karena kan juga dari Bawaslu sendiri tadi ada TPPS ya Pak ya, nah yang mengawasi PTPS. kemudian, nah ini PTPS, nah ini seperti apa Pak? Jadi insya Allah untuk hal-hal itu, apalagi di daerah Tanjung Pinang ya, kota termasuk kota peradaban, yang isinya orang-orang yang tidak nomaden, orang tetap ya, orang tetap, sehingga kecil kemungkinan itu akan terjadi karena memang DPT itu sudah ditetapkan, ya mau meninggal semacamnya ya tetap namanya tetap ada di DPT. Itu makanya oleh KPU membentuk KPPS, penelitian di TPS, pemungutan suara, itu adalah orang-orang tempatan, RT, dan segala macamnya, supaya mendeteksi ada tidak orang luar, orang asing yang kira mereka tidak kenal. Jadi 7 orang anggota KPPS itu adalah bagian daripada mendeteksi itu. Ditambah lagi di sana ada 1 orang PTPS, yaitu pengawas TPS yang kita siapkan untuk melihat itu. Baik, nah jadi sangat minim sekali nanti mungkin akan ditemukan hal-hal seperti itu karena juga sudah melalui by data seperti itu Pak Yusuf ya. Nah ini dalam proses pengawalan juga dan pengawasan pemilihan umum serentak di Kota Tanjung Pinang Pak Yusuf, nah ini apabila nanti ternyata ditemukan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan umum pesta demokrasi di Kota Tanjung Pinang sendiri. Nah ini ranahnya dari Bawaslu seperti apa Pak menindaklanjuti untuk pelanggaran yang ditemukan untuk pemilu itu sendiri? Ya jika memang ada pelanggaran maka kita akan tindak. Jadi di kita itu ada 3 komponen yang ada di sana, yaitu ada Bawaslu, disebut dengan Gakumdu ya, penegakan hukum terpadu. Jadi di sana nanti ada pihak kepolisian dan kejaksaan. Jadi nanti jika memang betul-betul terbukti bahwa mereka bersalah, maka akan kita tindak. Nah, jika mereka jadi pidana umum, maka kita akan serahkan ke pengadilan. Gitu. Baik, jadi seperti itulah bagaimana Bawaslu sendiri dalam menindaklanjuti mungkin untuk pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di dalam pemilu. Nah, ini sendiri Pak, kalau melihat dari pemilihan umum, nah ini seperti apa koordinasi dan juga sosialisasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu sendiri dalam hal mungkin mengedukasi masyarakat dan termasuk salah satunya adalah pemirsa TVRI dimanapun berada ini. Ini seperti apa sih Bawaslu mungkin memberikan informasi terkait dengan harusnya ini pemilu seperti ini dan juga kemudian bagaimana untuk para calon sendiri dalam hal melakukan kampanye dan lain sebagainya ini seperti apa Pak? Jadi makanya Bawaslu itu ada tagline-nya, bersama masyarakat awasi pemilu. Wah, ya kan, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi artinya adalah Bawaslu tidak sendiri dan Bawaslu tidak akan mampu melaksanakan ini, mengawasi ini sendiri. Karena mata kami hanya terbatas. Itu. Kalau kami melihat di Bawaslu itu komisionernya ada 3, kemudian ditambah oleh staf pendukung. Kemudian di Panwascam itu cuma 3 di kecamatan. Kemudian PKD di kelurahan cuma 1. Kemudian di TPS 1. Jadi itu sangat minim sekali kalau bicara mata untuk melihat, untuk menyaksikan pelanggar-pelanggaran. Disitulah makanya peran masyarakat yang tinggi. Kita berharap pada masyarakat, ayo jika misal ada melihat kecurangan, melihat money politik, silakan lapor ke kita dengan tentunya dengan alat bukti dong, dengan barang bukti seperti mungkin foto, video. Dan juga ada mungkin kalau mereka memberikan uang sama dengan bahan kampanyenya ditunjukin, itu juga bagian. Dan hari ini kan persoalan ini kan pelik dia, karena antara bahasanya antara caleg atau kontestan ini dengan masyarakat ini terjadi simbiosis mutualisme. Wah ini kenapa Bapak bisa simbiosis mutualisme? Bahasanya masyarakat butuh uang, caleg butuh suara. Jadi transaksional ini yang susah untuk kita. Jadi siapa yang mau ngadu? Jadi sehingga kita mau mereka mau ngadu karena mereka juga butuh. Jadi sehingga kita berharap itu kan dari masyarakat yang diberi, ditolak. Oke, ini saya jadi barang bukti. Kan gitu kan ditunjukkan kita dulu. Jadi kita harapkan begitu. Tetapi hari ini tidak terjadi. Jadi memang hasil dari riset nasional itu dari Bawaslu, 60% itu masyarakat menganggap ini rezeki nomplok gitu kan. Jadi dan sekian puluh persen mengatakan ini adalah untuk lumayan untuk mengasapkan dapur semacamnya. Jadi
mereka menganggap ini bagian dari rezeki, padahal itu kan musibah kan. Betul sekali Pak. Ini kan kejahatan sebenarnya, Kejahatan dalam yang pemilu. terstruktur gitu kan. Jadi sehingga itu makanya banyak pengamat katakan susah negara ini akan maju jika ini terus terjadi. Iya. Yaitu bisa saja mereka katakan misal caleg nanti dia jadi dewan, dia tinggal bilang aku tidak ada hutang sama masyarakat. Iya. Kan aku udah beli, Waduh. udah beli dari awal. Nah, Jadi itu dia. sudah dipanjar dulu dari awal. Iya, pertanyaannya apakah mau ini masyarakat hanya diberikan uang yang tidak begitu seberapa, kemudian suaranya dibeli, dan nanti tidak bisa menuntut Bapak untuk apabila ternyata wakil rakyat yang telah naik dengan kecurangan tadi ini, apabila nanti ternyata ditemukan mungkin ke depannya sebuah pelanggaran ini atau juga ketidakseriusan dalam mengemban tugasnya sebagai seorang wakil rakyat. Ini apakah ada Bapak ditemukan masyarakat yang seperti itu menyesal ketika sudah dibeli suaranya? Ini pertanyaannya, apakah mau gitu Pak? Jadi ini kan sebenarnya kegagalan edukasi politik. Nah, sebenarnya. fenomena sosial. Fenomena sosial. Iya, Jadi artinya adalah kontestan tidak memberikan edukasi yang sesungguhnya. Artinya adalah transaksional tetap aja terjadi. Karena mereka ketika mereka menyampaikan visi misi dan segala macamnya, mereka ragu orang tak akan memilih atau tidak. Iya. Jadi sehingga itulah jadi mungkin membuat kekuatan mereka. Padahal ini hal-hal yang sangat-sangat salah gitu kan. Iya, betul. Ini sangat merusak demokrasi. Akhirnya demokrasi kita jadi demokrasi transaksional jadinya kan. Nah, inilah sebuah fenomena memang permasalahan besar. Memang kita berharap memang ada gebrakan besar dari atas, dari pemerintah untuk bagaimana kejadian-kejadian ini tidak terulang dan tidak berlaku lagi di negara kita. Memang mungkin juga ini faktor fenomena daerah-daerah negara-negara berkembang. Gitu. Iya, betul. Gitu. Sehingga uang 300 bagi mereka berharga. Wah. Padahal itu 300 dibagi dengan 5 tahun juga nggak ada apa-apanya. Betul, berapa Pak. rupiah saja. Gitu. Tapi fenomenanya begitu. Gitu. Iya. Jadi kita memang berharap pada siapapun, masyarakat, semacam untuk berpartisipasi lah. Untuk sadar akan kehancuran ini, kerusakan ini. Jadi jika memang money politik itu terus berjalan, tentunya ya cukong dan orang yang banyak uang saja yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin kita. Baik. Yang tentunya mereka akan berhitung-hitung modal berapa dan untuk penghasilan berapa, sehingga mereka tetaplah untuk menyelesaikan urusan mereka dulu, baru untuk urusan masyarakat. Gitu. Itu persoalannya. Wah, ini dalam hal mungkin para peserta pemilu Pak 2024 di Kota Tanjung Pinang ini, Bawaslu juga ikut andil tidak dalam mungkin mengawasi bagaimana proses jalannya kampanye setiap calon yang mungkin nantinya akan menjadi wakil rakyat dan lain sebagainya. Apakah Bawaslu hanya mengawasi saja dari mungkin laporan-laporan yang ada dari masyarakat dan lain sebagainya, atau Bawaslu ikut andil dalam setiap proses jalannya kampanye ini seperti apa Pak? Jadi kalau kampanye itu kan kita termasuk pengawasan melekat. Makanya peserta pemilu dia harus memberikan laporan mengajukan izin untuk kampanye, pemberitahuan pemberitahuan. Jadi mereka mengajukan pemberitahuan ke kepolisian, ditembuskan kepada KPU Bawaslu untuk berkampanye. Jadi atas dasar itulah maka kita akan pergi dimanapun mereka kampanye. Nah, kapanpun, malam, siang, semacamnya. Ini sudah ratusan lah mungkin yang kampanye. Baik itu, sekarang ini lebih banyak adalah kontestan, yaitu caleg-caleg. Itu kita awasi. Nah, cuman kan memang ada beberapa juga yang caleg-caleg entah nakal entah tak paham. Ini kan kadang kita jumpai di lapangan, mereka ada yang door to door semacamnya, kita hentikan, bubar. Karena tidak ada pemberitahuan. Cuman kan tetap aja mereka kucing-kucingan, kita lihat kan nanti mereka bawa beberapa satu bus bawa ke Trikora sana segala macam. Jadi itu kan tidak ranah kita lagi wilayah, beda wilayah gitu. Nah, kemudian juga mungkin mereka ada kita jumpai ngumpul di kedai kopi 20 orang macamnya. Jadi artinya ketika mereka tidak melapor, silakan, asalkan mereka tidak ada unsur kampanye di sana gitu, gitu. Mungkin mereka temu in the gang mungkin 15-20 orang bicara, syaratnya boleh mereka tidak menginformasikan ke kita, asalkan di sana memang tidak ada APK, ada bahan kampanye, tidak ada bicara visi misi, mereka berseluruh saja silakan. Baik. Bahkan untuk mereka membagikan sembako silakan, tetapi
asalkan memang tidak ada kampanye di sana. Iya. Mereka pakai baju biasa, tidak pakai baju padat semacamnya, bagilah sebanyak-banyaknya. Nah, tidak ada bahan kampanye dan segala macam. Iya. Jadi persoalan ini kan mereka mau juga nih, tapi pakai atribut, tidak bisa dong. Gitu kan. Ini jadi dilema. Sedangkan dalam kampanye kan sudah ditetapkan bahan kampanye itu mesti kaos, pakaian boleh itu yang di bawah 100.000. Kemudian mungkin alat-alat makan, seperti piring, muk, gelas semacam. Hanya itu udah sudah ada ketentuan diatur di. Mungkin juga ada payung segala macamnya. Yang jelasnya tidak ada bawah atas, tidak boleh atas dari 100.000. Baik. Nah, dalam hal mungkin memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Tanjung Pinang ini, Bawaslu seperti apa ini, Pak? Mungkin dalam hal melakukan sosialisasi kepada para pemilih pemula yang apalagi ini 50% yang merupakan anak-anak muda, Pak. Apalagi juga sekarang Gen Z. Gen Z ini sudah mulai ikut memilih. Nah, mereka ini kan mudah bagaimana untuk terprovokasi dan lain sebagainya, masih labil dalam hal memberikan suaranya dan lain sebagainya. Apalagi melihat sekarang perkembangan zaman semakin pesat ini, Pak. Nah, ketika tadi diberikan, apabila konteksnya tadi dengan tanda kutip diberikan oleh si peserta pemilu atau kontestan tadi sedikit uang atau juga ada embel-embel lain mungkin dijanjikan untuk hal sesuatu. Nah, ini kan mereka mudah untuk bagaimana terprovokasi dan juga berubah pikirannya. Ini seperti apa Bawaslu dalam hal ini memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat, terutama untuk para kaum milenial dan juga para Gen Z di Kota Tanjung Pinang, Pak? Jadi kemarin itu kita punya program Adiasta Pemilu. Jadi itu adalah kita punya Saka Adiasta, yaitu anak pramuka yang dalam binaan kita. Jadi kita 60 orang itu yang kita bina. Jadi kita beri ke mereka edukasi pemahaman tentang pengawasan. Itu sudah berjalan. Juga kita mungkin datang ke sekolah kemudian mengundang tokoh-tokoh siswa lah ya, jadi OSIS semacamnya. Kita beri edukasi, beri pemahaman ke mereka semacamnya. Jadi walaupun terbatas yang kita lakukan, tetapi kita telah memberikan yang terbaik. Kemudian juga kita ya melakukan di media-media, di radio-radio semacamnya. Saya yakin sebenarnya mereka ini banyak yang memahami, banyak yang tahu tentang pemilu. Bahkan sampai hari ini kan tidak ada lagi satu orang pun yang pendengarannya yang tidak tahu tanggal 14 itu pemilu. Nah, itu pemilihan. Tidak ada lagi yang tidak tahu, pasti tidak tahu semua. Sekarang persoalan ini kan mau atau tidak, mau datang atau tidak. Kalau misalnya ada mau money politik, mau terima atau tidak. Ada loh beberapa orang memang tidak menolak itu, banyak. Karena kalau kita bagi ke kajian agama juga dia haram kok. Kalau kajian hukum negara sudah dia pidana. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita nerima sebenarnya. Dan juga kalau uang haram itu juga tak berkah kan, ditambah lagi jumlahnya sedikit. Nah, itu dia. Nanti sudah masuk ke darah daging dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang mungkin juga tidak bisa untuk nanti ke depannya ini. Dalam hal juga dalam memimpin Kota Tanjung Pinang sendiri sebagai wakil rakyat. Ini kan sudah tidak jujur lagi nih, Pak. Jadinya jatuhnya kalau sudah berkaitan dengan politik uang dan lain sebagainya. Baik. Kalau kita lihat dengan aktivitas mereka dengan besarnya yang mungkin akan mereka berikan, itu kan tentu modal yang besar. Itu kan balik modalnya kayak mana gitu. Kalau kita tengok gaji dewan itu hanya berapa juta, semacamnya. Jadi akhirnya ada yang korban adalah masyarakat. Jadi kita berharap pada masyarakat, ayolah cerdaslah dalam memilih. Gitu kan? Nah, itu dia. Baik, Pak Yusuf, ini semakin menarik sekali obrolan kita untuk dialog yang bergemilang kali ini. Dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita akan berbicara lagi tentang bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu serentak 2024 di Kota Tanjung Pinang. Tetaplah bersama kami di Dialognya Bergemilang. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog yang Bergemilang dan kita masih bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bapak M. Yusuf Haji Mahidin MED. Nah, ini kita masih membahas topik yang sangat menarik dan juga seksi untuk bagaimana nanti jalannya proses tahapan daripada pemilu serentak 2024 di Kota Tanjung Pinang. Ini terkait dengan peran Bawaslu sendiri ini dalam mengawasi pemilu serentak 2024 di Kota Tanjung Pinang. Nah, Pak Yusuf, tadi kita sudah berbincang banyak terkait dengan peranan Bawaslu sendiri dan kemudian persiapan Bawaslu dan bagaimana Bawaslu juga dalam hal memberikan edukasi politik dan juga sosialisasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini apabila nanti ini kan dalam hal mungkin pelaksanaan daripada pemilihan umum serentak dan juga pencoblosan seperti itu. Nah, ini juga ada bagaimana distribusi logistik. Nah, ini sejauh mana Bawaslu sudah mengawal dan juga mengawasi daripada distribusi logistik yang ada di Kota Tanjung Pinang ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi logistik pemilu ini disiapkan oleh KPU ya, dalam hal ini KPU Kota Tanjung Pinang. Jadi alhamdulillah semua logistik sudah berada di gudang logistik di Betul 8 atas. Jadi di sana itu kita awasi dari karet pengikat hinggalah puncaknya yaitu surat suara susu ya, surat suara. Jadi surat suaranya ada berliannya. Yang paling diawasi adalah surat suara. Satu aja bermasalah maka gemparlah Tanjung Pinang. Ya. Jadi surat suara. Jadi hari ini dari kemarin hingga hari ini itu lagi proses pelipatan yang melibatkan sekitar 50 masyarakat Tanjung Pinang ya, untuk melipat pihak ketiga untuk membantu supaya cepat menyelesaikan itu karena kita diburu oleh tahapan. Itu kami awasi secara melekat. Jadi ada tim kita yang kita letakkan di sana untuk mengawasi jangan sampai supaya bisa memilih. Jangan sortir lipat hari ini. Sehingga di sana kita lihat ada yang rusak dan semacamnya kita pisahkan supaya jangan merugikan peserta pemilu nantinya ataupun merugikan pemilih. Ternyata surat suaranya gagal atau rusak nanti di TPS. Kemudian juga kita sudah melakukan monitoring melihat di mana saja titik-titik TPS, ada 637 TPS yang ada di Tanjung Pinang. Itu yang akan didistribusikan nanti. Jadi tentunya kita berharap kepada KPU untuk membuat logistik-logistik ini tentunya sampai dengan selamat di TPS masing-masing nantinya di hari H. Nah, itu yang harapan kita. Dan insya Allah kita akan tetap mengawal sampai kepada titik itu. Baik, nah dalam hal mungkin mengawasi dan juga pendistribusian daripada logistik sendiri di beberapa TPS yang ada di Kota Tanjung Pinang ini sendiri, Pak. Nah, ini bagaimana Bawaslu sendiri mungkin untuk melihat ini akan tidak adanya nanti kecurangan atau juga sengketa pemilu yang ada mungkin di TPS. Nah, ini bagaimana Bawaslu sendiri untuk mengawasi berapa jumlah surat suara yang ada, kemudian apakah ini ada surat suara yang sepertinya harusnya ini tidak bisa digunakan atau sebagainya. Apakah dalam hal tersebut Bawaslu juga turun tangan, Pak, untuk mengawasi dan lain sebagainya? Jadi kita telah membentuk PTPS namanya, pengawas di TPS. Jadi sejumlah TPS itu, jadi 637. Jadi pengawas TPS ini kita bintek ya, kita edukasi, insya Allah nanti mereka akan memahami mana suara-suara yang rusak, mana suara-suara yang boleh digunakan, dan mana suara nanti hasil suaranya. Nah, itu akan kita bintek dan sedemikian hingga. Berharap nanti ke depannya adalah memang tidak ada kekeliruan di TPS. Makanya di TPS itu lengkap dia. Jadi sana itu kita akan melihat daripada berapa yang datang. Jadi misal surat suara dikatakan di dalam berita acaranya yang datang 290. Itu dihitung di situ. Dihitung sama-sama dulu. Jumlahnya dihitung, oke, lengkap. Baru dan berbagai kan, di situ ada tingkat DPRD Kabupaten Kota, kemudian DPRD Provinsi, kemudian ada DPR RI, ada DPD, kemudian ada Presiden. Ada 5. Nah, jadi makanya mulai buka kotak jam 7 itu dianggap sumpah semacamnya oleh KPPS-nya, barulah dimulai pemilihan itu setelah semuanya sesuai dengan berita acara. Nah, jadi tidak ada kelebihan dan kekurangan suara-suara. Jadi misalnya di berita acara itu dibuat 290, ternyata yang sampai 289 atau 88, maka buat berita acara ulang yang sampai sekian. Dan disaksikan. Jadi di sana harus ada saksi dari Bawaslu, kemudian saksi-saksi peserta partai semacamnya.
Baik, jadi untuk minim sekali ini akan ditemukan bagaimana kecurangan sendiri ya Pak dalam hal mungkin memberikan suara dan juga nanti ketika pada saat perhitungan perolehan suara di satu TPS ini. Nah selain tadi anggota KPPS ya Pak ya dan lain sebagainya, ini apalagi yang mungkin dilakukan oleh Bawaslu sendiri mungkin dalam pembentukan tim-tim terkait dari Bawaslu sendiri untuk dalam mengawasi jalannya pemilihan umum serentak 2024 Pak? Jadi saya rasa untuk di TPS itu, di situ kita lihat bentuk kecil dan minimnya ada pelanggaran pemilu, kecurangan ya intinya kecurangan, karena yang mengawasi bukan hanya Bawaslu, yang mengawasi ke peserta pemilu adalah saksi-saksi partai, saksi presiden dan wakil presiden. Jadi di situ banyak mata. Jadi kalau kita lihat ada Partai Nasional aja ada 18, ditambah yang DPD ada belasan, kemudian ditambah lagi presiden dan wakil presiden. Banyak sekali di TPS itu mata untuk menjadi saksi. Jadi jika memang ada juga dianggap kecurangan di sana, saya tidak tahu dari mana dasarnya, bagaimana mereka memanipulasi sebanyak itu manusia gitu. Baik, betul. Jadi itu makanya bagi kami dari penyelenggara untuk manipulasi di tingkat ke TPS itu sangat kecil sekali kalau melihat banyaknya mata. Asalkan ya saksi-saksi partai serius ya. Kemudian juga saksi presiden dan wakil presiden juga serius. Juga memang kami punya tim, insya Allah kami akan melakukan yang seserius mungkin. Karena kami memang dibentek dan mereka digaji dengan serius gitu loh. Baik, nah ketika nanti Bapak dalam proses jalannya pemilihan umum serentak hingga nanti penetapan dan juga pengumuman siapa-siapa sajakah yang menjadi wakil rakyat dalam memimpin 5 tahun ke depan Indonesia. Nah ini apabila ditemukan mungkin pelanggaran dalam proses pemilu, sengketa pemilu dan lain sebagainya, sanksi tegas seperti apa Bapak? Ini yang nantinya akan diberikan kepada pelanggaran untuk pemilu. Terutama tadi kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana netralitas daripada ASN, TNI, Polri dan lain sebagainya yang mungkin dalam hal ini harus bersikap netral dalam pemilihan umum. Nah ini seperti apa sih Pak Yusuf? Jadi kalau kita lihat dari awal, misal kemarin itu kita tentang atribut ya, APK dulu, alat peraga kampanye. Jadi alat peraga kampanye itu untuk menertibkan alat peraga kampanyenya kita menggunakan mekanisme yang panjang. Jadi kita ajak dulu peserta pemilunya tentang ini akan ditertibkan. Kemudian kita ajak dari Satpol PP-nya, dari KPU-nya, kemudian dari beberapa instansi pemerintah lah untuk membahas itu. Kemudian kita sampaikan jika tidak ditertibkan maka sanksinya adalah akan kita tertibkan, maka semua APK itu akan jadi barang sitaan. Jadi sekarang itu lebih dari 3.000 APK yang kita dari spanduk yang besar baleo hingga template itu. Jadi di sana di gudang-gudangnya Panwascam di kecamatan kita tuh penuh itu baleo dan spanduk itu bahan kampanye dari peserta kontestan itu yang kita yang telah kita amankan. Dan itu tidak bisa dibalikkan lagi kalau kita setelah kita pengamanan. Dia sanksinya itu yang untuk kampanye APK ya, APK yang tidak sesuai dengan alat peraga yang tidak sesuai pada tempatnya, kemudian yang juga melanggar aturan dan ketentuan. Kemudian juga ketika ASN yang melanggar, ketika diproses terbukti, maka kita akan serahkan kepada KSN. Jadi pemerintah yang punya wewenang untuk menangani kasusnya, apakah penurunan pangkat, apakah sanksi dan sanksi itu di mereka. Kami hanya menentukan mereka bersalah atau tidak. Jika politik uang, politik uang ini berjenjang dia. Jadi jika sekarang mereka lakukan politik uang, maka mereka akan jadi pidana dia. Jadi kena pidana 2 tahun penjara dan juga 24 juta. Dendanya 24 juta. Main ya, Pak? Nah, kita kemudian mengatakan memang bersalah, kemudian dilepaskan kepada pengadilan untuk memutuskan. Dan mereka dicoret dari peserta, dari caleg dan macamnya. Walaupun namanya tetap ada, jika dia menang tetap dia tidak terpilih. Kemudian juga jika mereka melakukan money politik uang itu di hari tenang, tenang itu 11, 12, 13, itu hari tenang,
hari tenang itu, maka denda lebih besar lagi, yaitu 4 tahun, 48 juta. Wah. Nah, jadi 4 tahun penjara 40 juta. Karena hari tenang itu memang kita berharap hari yang tenang, ternyata tidak tenang. Tidak tenang, Bapak. Itulah di saat dimana nanti gencar sekali serangan fajar dan lain sebagainya, Bapak. Jadi wallahu alam. Jadi itu sanksinya tinggi, tertinggi sanksinya yaitu 4 tahun dan 48 juta. Nah, gitu. Kemudian jika hari H juga itu ada 3 tahun 36 juta. Jadi dia berbeda-beda dia kondisi-kondisinya. Karena kondisi-kondisi yang sangat tegang, jadi akan lebih tinggi sanksinya. Baik. Jadi itu. Wah, jadi seperti itu Pak Yusuf ya. Ini semakin menarik Pak obrolan kita untuk dialognya bergemilang kali ini terkait dengan bagaimana proses dan juga peran Bawaslu sendiri dalam hal mengawasi pemilu serentak 2024 di Kota Tanjung Pinang. Nanti kita akan kembali Pak Yusuf dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di dialognya bergemilang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialognya Bergemilang. Nah, ini kita masih membahas terkait dengan peran Bawaslu dalam mengawasi pemilihan umum serentak di Kota Tanjung Pinang sendiri. Tadi bagaimana juga Pak Yusuf sudah menuturkan bahwasannya dalam mengawasi pemilihan umum serentak di Kota Tanjung Pinang ini sendiri, Bawaslu juga ikut andil ini Pak dalam mengawasi distribusi logistik, kemudian bagaimana tadi pengawasan untuk para peserta pemilu sendiri dan juga kontestan dalam melakukan kampanye dan lain sebagainya. Nah ini, apalagi Pak yang menjadi fokus daripada Bawaslu sendiri, terutama di Kota Tanjung Pinang ini, untuk melihat proses jalannya tahapan pemilihan umum hingga nanti pada saat mungkin pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Oke, baik. Jadi kami punya semangat ya, dengan harapan ya pemilu kita pertama pemilu berkualitas, kemudian juga adalah pemilu yang aman, nyaman dan damai. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi sehingga Tanjung Pinang tetap tentram. Baik. Ya tentunya dengan harapan itu tidak bisa kami bekerja sendiri. Peran-peran dari stakeholder dan juga masyarakat sangat kita butuhkan. Ya sekarang ini yang sudah nampak dalam konsep bekerja ya KPU, Bawaslu, kemudian juga kepolisian dan juga keamanan itu sangat standby sekarang ini. Itu sangat luar biasa. Nah, sekarang ini adalah kita harapkan adalah peran masyarakat. Padahal untuk bicara tentang money politik itu masyarakat diuntungkan loh. Jadi ketika misalnya ada kejadian money politik, kemudian masyarakat itu melapor, mereka tidak kena loh. Jadi kalau beda pemilu dengan pilkada. Kalau pilkada, penerima ada pemberi yang kena. Jadi ini aturannya memang agak luar biasa sedikit. Kalau untuk pemilu, ini cukup pemberi saja yang kena sanksi. Jadi yang kena pidana 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun itu hanya pemberi, penerima tidak kena. Jadi ini adalah peluang besar bagi masyarakat jika mereka ingin melaporkan perkara ini, jadi perkara politik uang atau politik ini. Jadi sangat potensi karena mereka tidak akan dikenakan sanksi itu. Kita harap tuh begitu. Mungkin itulah semangat dari pemerintah kenapa penerima tidak dikenakan sanksi. Nah, karena supaya mudah untuk mereka melaporkan hal itu. Gitu dia. Padahal dalam hal ini juga penerima ini menikmati pemberiannya tadi seperti itu Pak Yusuf ya. Tetapi dalam aturan mainnya mereka tidak dikenakan sanksi. Tidak dikenakan sanksi. Ya, jadi sanksi-sanksi itu semuanya kepada pemberi gitu. Nah Pak Yusuf ini kan tahun 2024 ini nanti juga bertepatan dengan pemilihan umum serentak di Kota Tanjung Pinang untuk seluruh Indonesia dan juga nanti kita pemilihan kepala daerah seperti itu Pak, khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau. Ini seperti apa? Apakah Bawaslu sudah mulai untuk bagaimana mengawasi nanti siapa-siapa sajakah yang akan mengajukan nama untuk menjadi pemimpin daripada Provinsi Kepulauan Riau ini sendiri atau juga dari Kota Tanjung Pinang ini seperti apa Pak? Jadi pada awalnya memang serentak dalam konsepnya ada seluruhnya sampai 7 kota dulu ya. Nah, sekali akhirnya menjadi evaluasi, akhirnya yang diserentakkan adalah tahunnya. Pemilu serentak tahun 2024 tetapi tetap dibagi 2. Jadi pemilu legislatif termasuk di sana presiden, wakil presiden dari DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan presiden dijadikan satu gelombang sekarang ini untuk 14 Februari. Kemudian untuk yang
pilkada nanti diserentakkan. Kalau dulu kan kita tidak serentak nih Tanjung Pinang antara wali kota dan gubernur. Maka sekarang nih wali kota jadi PJ untuk menjelang nanti. Jadi sekarang ini belum ditetapkan aturan mainnya, jadi juga PKPU-nya belum turun apakah di bulan September ataupun November. Itu. Jadi sekarang ini memang belum dijalankan, tetapi anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi semua pemerintah daerah sekarang sudah menandatangkan NPHD ya. Jadi kesepakatan untuk dana pilkada itu sudah siap. Tinggal dipencet gongnya, ketok gongnya berjalan. Berjalan lah itu, bagaimana nanti untuk proses berisan. Dan ini berisan. Nanti proses pemilu ini berjalan di ujung nanti pas waktu mau dekat pemilihan segala macamnya, itu tahapan pilkada mulai. Baik. Jadi dia akan nanti akan lebih sempit lagi ketika misalnya presiden masuk ke 2 putaran. Jika presiden masuk ke 2 putaran, itu beririsan sekali. Dia sampai bulan Juni kan. Sedangkan itu Juni itu puncak tahapan pilkada. Gitu. Baik, nah ini Bapak, siapkah Bawaslu Kota Tanjung Pinang untuk mengawasi pemilihan umum serentak dengan jurdil Bapak, jujur, bersih, dan adil? Ini seperti apa Pak Yusuf? Jadi sekarang ini tidak ada lagi bicara siap tidak siap. Ini tidak ada alternatif. Jadi mau tidak mau, suka dan tidak, kita harus siap dan wajib siap untuk menjalankannya. Dan tim ad hoc kita pun dari Panwascam, PKD sampai ke PTPS sudah siap untuk menjalankan ini. Baik, nah ini himbauan kepada masyarakat dan seluruh peserta pemilu termasuk juga dengan seluruh daftar pemilih tetap ini Bapak, seperti apa untuk pemilihan umum 2024? Kami himbaukan juga kepada masyarakat bahwa pemilu ini mahal harganya. Betul. Mahal. Jadi lebih daripada 100 triliun. Lebih ya, dan mau 120, 130 triliun dana pemerintah untuk melaksanakan pemilu serentak ini. Jadi artinya adalah itu merupakan uang yang banyak. Ini merupakan pesta terbesar di muka bumi yang pernah ada. Jadi dia melibatkan panitia yang murni saja itu melibatkan hampir 9 juta. Hampir 9 juta panitia. Kami ini dan sampai staf segala macam itu hampir 9 juta orang. Belum termasuk TNI Polri yang siaga. Lebih dari 10 juta orang yang jadi panitia dan melebihkan uang lebih dari 100 triliun untuk menghabiskan pesta demokrasi ini. Jadi amat sayang ketika kita tidak memanfaatkan dengan baik, masyarakat tidak peduli, apatis, masyarakat juga tidak, apalagi kalau ada masyarakat yang tidak datang ke TPS, ini zolim namanya. Ini pembaziran uang 100. Kan saya sendiri saja tidak pernah melihat uang sebanyak 100 triliun itu. Luar biasa. Kalau tukaran 50.000 itu disusun-susun kebanyakan mungkin bisa jadi jabatan itu. Segitu banyaknya. Jadi sayang sekali jika kita tidak memanfaatkan pesta demokrasi dengan baik karena untuk memilih wakil-wakil kita yang terbaik gitu loh. Baik, wah ini luar biasa sekali Pak Yusuf obrolan kita untuk dialognya bergemilang kali ini. Sukses untuk Bawaslu Kota Tanjung Pinangnya Bapak. Semoga nanti proses jalannya pemilihan umum ini kita juga tidak mendapati adanya kecurangan atau juga pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu lainnya. Seperti itu. Baik. Nah itu dia tadi pemirsa obrolan kita bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bapak M. Yusuf Haji Mahidin MED, terkait dengan peran Bawaslu dalam mengawasi pemilihan umum serentak Kota Tanjung Pinang. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tetap bisa menyaksikan program acara di TVRI Kepulauan Riau dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share di YouTube channel TVRI Kepri, dan ikuti akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga X TVRI Kepri. Baiklah, pemirsa, saya Oki Andri Wiharyadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit mohon undur diri. Kita berjumpa kembali di dialog Kepri Gemilang selanjutnya, dan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Pak Yusuf, terima kasih Bapak, luar biasa.